Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Nah, di hari Minggu ini kita berjumpa lagi dengan Kakak Devi, dimana pada hari ini kita akan bersukacita bersama-sama karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Walaupun kita masih via online, tapi tidak apa-apa ya adik-adik semuanya, karena ini tidak mengurangi sukacita kita gitu ya. Nah, adik-adik nih, kebetulan hari ini hari Minggu ya, tanggal 15. Nah, dimana nih 2 hari lagi, kira-kira ada hari apa ya? Nah, betul adik-adik ya. Nah, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tentunya ya. Nah, dimana nih di Hari Kemerdekaan yang ke-76 ini, tentu kita akan bersukacita bersama-sama karena kita di Hari Kemerdekaan sudah bebas ya adik-adik ya. Kita sudah menang dari penjajahan. Nah, maka dari itu nih, untuk memperingati kemenangan kita Indonesia tentunya. Nah, kakak Devi mau ngajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan mengangkat satu lagu yang lebih dari pemenang. Ayo adik-adik, kita kembali bangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
jadi pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Adik-adik, untuk memulai ibadah online kita hari ini, Kakak Devi mau mengundang adik-adik semuanya untuk menyiapkan hatinya karena kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan Yesus dan berkat-Mu yang tiada henti mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa Tuhan mengucap syukur di mana selama seminggu ini Engkau telah memberkati kami Tuhan Yesus, memberkati segala aktivitas kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan nama-Mu. Juga sebentar lagi pun juga kami tentunya akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk melanjutkan segala acara yang akan ada ke depannya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati Tuhan segala acaranya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tak lupa juga Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyamping daripada itu. Amin. Shalom, nama saya Elizabeth Juliana Simarmata. Saya kelas Lukas ayat hafalan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu lagi. Terima kasih. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, Maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 22 ayat 6. didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, Maka pada masa tuannya Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin.
Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda sesuai jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya. Yeay. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka masa tuanya pun ia tidak akan menyamping diri pada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Shalom. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6a. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Amin. Amsal 22 ayat 5. Didiklah orang muda menurut jalan patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terima kasih. Amin. 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kebaktiannya spesial kemerdekaan. Terima kasih kepada para pahlawan yang berjuang dan merelakan hidupnya agar kita dapat merayakan dan merasakan kemerdekaan. Merdeka! Hari ini kakak mau membacakan sebuah cerita. Tapi sebelum mendengarkan kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkannya dengan baik, dengan perhatian yang utuh.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ceritanya diambil dari buku ini dengan judul A Sheepy Adventure, Petualangan Seekor Domba, terbitan dari Our Daily Bread for Kids. Sudah siap mendengarkan? Tapi tunggu dulu. Sebelum mendengarkan, adik-adik duduknya yang rapi, yang nyaman, terus perutnya harus sudah diisi dulu ya, dan fokus dari awal sampai akhir. Selamat mendengarkan. Sudah siap membaca Alkitab? Mama bertanya. David mengangguk dengan penuh semangat dan dia meringkuk di kasur. Mama tertawa melihat itu. Dia merangkul David dan mulai membaca dengan suara yang lembut. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mata David semakin berat dan dia mulai mengantuk. Zzz, zzz. Tiba-tiba David merasakan sebuah guncangan. Uff, di mana aku? David bertanya-tanya. Dia mengucek kedua matanya dan pada saat dia melihat ke sekeliling, yang dia lihat hanyalah rumput-rumput dan semakin banyak rumput. Ups, maaf telah menabrakmu, jawab dari domba satu lagi yang dia temui. Aku tidak melihatmu di sini tadi. Bukankah ini rumput yang paling enak yang pernah kamu makan? Ba, ba, ba. Mata David membelalak. Kamu domba dan kamu bisa bicara, David berteriak. Seketika domba itu terdiam dan dia mematung lalu tertawa. Kita semua ini domba, dasar kamu aneh. Kamu juga domba dan kamu juga bisa bicara. Aku domba yang bicara? David bergumam. Ayo ke sini, ikut aku. Domba yang lain berkata sambil dia memimpin David ke sebuah kolam yang kecil. Namaku Lily. Siapa namamu? Domba itu bertanya kepada David. David sangat terkejut pada saat dia melihat gambaran wajahnya di air yang adalah domba. Tapi dia tetap berusaha untuk tetap tenang. Dia menjawab, namaku David. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat pucat. Lily bertanya. Ayo kita datang ke gembala. Dia selalu tahu kalau aku sakit ataupun sedih. Dia memperhatikan semuanya dengan baik. Tunggu aku, tolong tunggu, kata David. Dia berusaha adik-adik berjalan dengan 4 kakinya. Aku harus terbiasa menggunakan ini. Lily berbalik dan dia menyadari kalau David sangat kikuk. Saat akhirnya David menyusul Lily, dia kehabisan nafas. Lily, tunggu. Gembala, apakah dia yang akan menjaga kita? Ya, benar. Domba seperti kamu dan aku membutuhkan makanan, air, istirahat, dan keamanan. Gembala kita yang akan memperhatikan semua kebutuhan kita. Jelas Lily sambil tersenyum lebar. Lily, kemari. Ini waktunya untuk mencari tempat berbaring dan beristirahat. Suara gembala itu memanggil. Suara gembala membuat David merasa hangat dan juga bahagia. Abigail, Jasmine, Clara, seru gembala. Dan David, ikut aku. David merasa terkejut juga, dia senang karena gembala tahu namanya. Tetap ikuti gembala dan kawanan atau kamu bisa tersesat.
Lili memperingatkan David. David mengangguk, tapi tidak lama dari situ kakinya mulai pegal. Perjalanan ini terasa sangat panjang. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu yang berwarna-warni hinggap di hidung David. Berputar, terbang. "Hei, kembali ke sini!" David berseru. Kupu-kupu itu terlihat seperti dia sedang mengedip ke arah David. David mengejarnya sampai ke semak-semak. Tidak lama, David menemukan dirinya di tengah hutan. Dia sudah kehilangan arah dari gembala dan juga kawanan. Dan bayangan hitam berada di mana-mana. "Di mana aku?" David bertanya-tanya. "Gembala? Lili, di mana aku?" Suara burung hantu di hutan itu membuat David takut dan dia terus berlari. Dia tidak tahu kemana arah larinya. David sudah benar-benar tersesat. Aku sangat lelah. Lebih baik aku istirahat di sini, pikir David. Lalu pada saat dia berbaring, badannya itu terjungkal, terbalik, dan dia menyadari bahwa dirinya itu bersandar di punggung. "Tolong!" David berteriak. Semakin dia berusaha, dia semakin lemah. Kakinya berada di atas dan dia sudah mulai mati rasa. Langit sudah menghitam dan angin menderu-deru melalui pepohonan. David melihat bayangan dari singa menuju ke arahnya. Dia sangat ketakutan. Dia menahan nafasnya dan tidak berani mengeluarkan suara. Pada saat itu, di tengah kesunyian, terdengarlah suara gembala. "David, David, di mana kamu?" Pada saat David mendengar suara gembala, ketakutannya sedikit demi sedikit berkurang. "Aku di sini, tolong aku!" David berteriak dengan lemah. Dia berlinangan air mata. Gembala berlari ke arah David dan dia berlutut. "Aku telah mencarimu kemana-mana," gembala itu berkata sambil dia menggendong David dan juga menggosok kakinya. Lalu dia mendekatkan David ke dadanya. "Kamu itu berharga bagiku, David. Aku bahagia telah menemukanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri, kelelahan dan juga tersesat." David sangat dekat kepada gembala sehingga dia dapat merasakan kekuatannya dan juga detak jantungnya yang stabil. David beristirahat di lengan sang gembala sampai dia melihat Lili dan kawanan lainnya. Perlahan, gembala menurunkan David. "David, dari mana saja kamu? Tadi sang gembala menghitung kita dan menemukan ada yang hilang." "Oh, tadi aku hilang fokus karena kupu-kupu. Aku tadi tersesat dan terjungkal. Aku melihat singa mengaum dan bayangannya." David berurai air mata. "Aku mengerti rasanya tersesat. Tapi jangan khawatir. Lihat itu, tongkat yang dibawa gembala." "Yang panjang dan ramping itu?" David bertanya. "Iya, gembala menggunakannya untuk melindungi kita. Aku pernah melihatnya menghalau beruang dan rubah dengan tongkat itu." David mengangguk. "Ya, tadi dia melawan singa. Pada saat aku berpikir aku akan menjadi santapan makan malamnya." Lili tertawa tidak bisa menahannya. Lalu Lili menjadi lebih bersungguh-sungguh. "Kamu tahu, gembala juga menggunakan tongkatnya untuk mendisiplinkan kita." Lalu tambahnya, "Dan waktu ada serangga yang bersembunyi di bulu-buluku,
Aku merasa gatal dan tidak nyaman karena itu. Dan gembala menggunakan tongkatnya untuk membersihkan itu semua. Semakin Lili bercerita, semakin dia bersemangat. Aku telah menuliskan sebuah puisi yang menggambarkan rasa syukurku kepada gembala. Maukah kamu dengar? Tentu, David menjawab. Lihat, dia ada gembalaku. Aku memiliki semua yang aku butuhkan. Dia membaringkan aku sehingga aku dapat makan dengan nyaman. Dia memimpin aku ke air yang tenang sehingga aku dapat minum. Pada saat aku berpaling, dia selalu memulihkan aku. Ya, karena namanya yang besar, dia menuntun aku ke jalan yang benar. Meskipun aku melangkah dalam lembah kekelaman, dan meskipun aku dekat dengan kematian, aku tidak takut. Kenapa? Karena dia yang memegang aku dekat di hatinya. Gadamu dan tongkatmu memelihara dan melindungi aku. Engkau membersihkan racun-racun di hadapanku. Wow, tanah itu penuh dengan rumput yang baik. Tidak akan ada serangga yang dekat dan mengganggu aku karena engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Berkat-Mu melimpah. Aku yakin kebaikan dan cinta-Mu yang tidak pernah berhenti akan mengikutiku seumur hidupku. Tidak, aku tidak akan meninggalkan kawanan lagi. David, apakah kamu mendengarkan? Mamanya bertanya. David membuka matanya dan dia terkejut. Ba. Ups. Maksudku, iya Ma. Aku mendengarkan. Kita memiliki gembala yang menjaga kita, kan? Ya, kamu benar. Namanya adalah Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang baik dan penuh cinta kasih. Dan di lengannya kita akan selalu bisa beristirahat dengan aman. David memeluk mamanya dan dia menutup mata. Dia melihat dirinya beristirahat di lengan Tuhan Yesus. Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, adik-adik, banyak loh persamaan antara kita dengan domba. Tahu nggak? Yang pertama, tahukah kamu kalau domba itu tidak bisa menjaga dirinya sendiri? Dia butuh gembala untuk melindungi dan merawatnya. Sama kayak kita ya, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menjaga kita, untuk memenuhi semua kebutuhan kita, untuk membuat kita aman. Fakta yang kedua, tahu nggak adik-adik, kalau domba itu tidak punya kemampuan yang baik mengenai arah, jadi dia gampang tersesat. Sama seperti kita ya adik-adik, kita juga gampang terdistraksi, jadi perhatiannya gampang teralihkan. Nah, apa sih yang membuat kita gampang teralihkan dari suara Tuhan dan perkataan Tuhan? Mungkin game atau televisi
atau apapun juga. Nah, apa yang membuat kita bisa terus peka terhadap perkataan Tuhan? Mungkin ide dari membaca Alkitab bersama adalah ide yang cemerlang. Boleh dicontoh tuh persamaan kita dengan domba yang ketiga. Kamu tahu nggak kalau domba itu punya banyak sekali musuh, dan hanya seorang gembala yang baik yang dapat menghalau musuh-musuh itu dan menjaga sang domba. Apa sih musuh-musuh kita adik-adik? Mungkin iri hati atau merasa kurang puas terus sehingga dia mengeluh terus. Kita bisa meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa, membaca Alkitab supaya halau dari hidup kita. Fakta yang keempat, tahukah kamu kalau domba itu tidak bisa membalikan tubuhnya kalau dia sudah terjungkal, dan dia membutuhkan gembala supaya dia dapat berdiri tegak kembali. Nah, sama seperti kita adik-adik, kita juga punya masalah yang besar yang tidak bisa kita bereskan seorang diri, yaitu dosa. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus yang gembala kita, dia rela adik-adik turun ke dunia ini dan rela berkorban di kayu salib untuk menembus dosa kita sehingga kita dapat merasakan keselamatan. Tuhan Yesus adalah gembala yang sejati, superhero. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi gembala kami yang baik. Engkau menjaga kami di siang hari, di malam hari, dan Engkau memenuhi semua kebutuhan kami. Engkau sangat memperhatikan kami. Tuhan, kami mau selalu dekat denganmu. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan, agar kami Tuhan Yesus dapat bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang berulang tahun. Kami Tuhan Yesus berdoa bersama-sama agar bangsa kami Tuhan Yesus dapat keluar dari pandemi ini Tuhan Yesus, dan kami juga dapat bersama-sama lagi di gereja, bersama-sama lagi di sekolah, dan dapat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Bapak Presiden, kepala departemen semuanya Tuhan Yesus, agar dapat bekerja sama dengan baik. Tuhan Yesus, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, gimana firmannya hari ini? Seru banget ya. Untuk mengakhiri ibadah, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi Tuhan, Kau Gembala Kami. Semuanya bangkit berdiri. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Adik-adik, karena sekarang kita merayakan Hari Kemerdekaan, kakak punya kuis nih. Ada 6 pertanyaan. Kalau misalnya adik-adik bisa nebak, adik-adik komen di bawah ini ya. Untuk 10 orang pemenang pertama, kakak akan kasih hadiah spesial. Jadi jangan lupa komen ya. Pertanyaan pertama, ini adalah tebak seorang tokoh. Dia merupakan salah satu pahlawan proklamasi. Dia seorang pria. Dia juga yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapakah dia? Gampang banget ya. Pertanyaan kedua, dia
Dia adalah salah satu pahlawan proklamasi juga. Dia seorang wanita. Dia berperan untuk menjahit bendera pusaka Indonesia. Siapakah dia? Jangan lupa komen di bawah ya. Pertanyaan ketiga. Dia adalah salah satu pahlawan proklamasi juga. Dia adalah seorang wartawan politisi. Dia berperan untuk mengetik naskah proklamasi Indonesia. Siapakah dia? Pertanyaan keempat. Dia berasal dari kota Solo. Dia pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan dia presiden pertama Indonesia yang bukan berasal dari elit politik dan militer Indonesia. Dia juga menjadi presiden Indonesia yang ke-7. Siapakah dia? Pertanyaan kelima. Dia adalah seorang tokoh Alkitab. Dia bekerja sebagai penggembala domba, adik-adik. Dia pernah mengalahkan raksasa Filistin yang besar dengan menggunakan ketepel dan 5 batu. Siapakah dia? Jangan lupa komen ya. Pertanyaan ke-6. Kalau ini adik-adik harus nonton dulu nih firman Tuhannya. Pertanyaannya adalah, apa yang dipakai gembala untuk menjaga kawanan domba dan menghalau dari binatang buas? Nah, gampang banget kan pertanyaannya? Ditunggu ya 6 jawabannya. Jangan lupa komen di bawah ini dengan nama dan kelasnya. Terima kasih. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Yuk semuanya, kakak undang untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan di hari ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah secara online Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan keluarga kami ya Tuhan. Untuk orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau yang lebih lagi berkati untuk pekerjaannya Tuhan Yesus, untuk setiap usahanya Engkau yang berkati mereka, berkati juga kesehatan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana sebentar lagi bangsa kami akan merayakan HUT kemerdekaan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati lebih lagi negara ini Tuhan Yesus. Untuk persoalan yang ada, kiranya Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyelesaikannya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati para pemimpin, para presiden, para jajarannya Tuhan Yesus, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang berkati pemerintahan Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.